Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam bacaan Injil ini, bahwa Herodes mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertama-tama bukan karena mau mendengarkan sabdanya, bukan juga mau untuk mohon bantuan karena dengan banyaknya mujizat dari Tuhan untuk kesembuhannya atau untuk segala macam apa yang dibutuhkannya, tetapi dia hanya ingin ketemu. Apakah betul bahwa Yohanes itu bangkit? Itu sebetulnya apa yang dimintanya itu, atau yang menjadi harapannya ketemu dengan Tuhan Yesus, motivasinya itu. Jadi kita bisa melihat motivasi, banyak motivasi orang mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari Herodes ini. Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita inginkan di sana? Ada banyak orang yang punya pendapat bahwa saya pokoknya kepingin ngobrol dengan Tuhan Yesus, pengen ngobrol, pengen bicara. Ada orang yang pokoknya kalau ketemu dengan Tuhan Yesus pasti semuanya akan beres, semua permasalahan saya. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus, pokoknya banyak motivasi gitu ya, ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bisa melihat, kalau demikian Tuhan Yesus itu bagi kita itu siapa? Kadangkala kita justru menggunakan Tuhan Yesus itu demi kepentingan kita. Ambil contoh begini, kita berdoa kalau mau pergi jauh, kita berdoa, ya Tuhan jagalah anak-anak saya gitu ya, supaya mereka bisa merasakan keselamatan. Coba bayangkan Tuhan, dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan atau sebagai babysitter dalam permohonan itu. Kita pergi jauh, kita juga berdoa, ya Tuhan semoga rumahku dalam keadaan aman. Kita mohon pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ataukah mohon pada Tuhan Yesus sebagai satpam? Kita juga berdoa pada saat sakit, ya Tuhan kenapa Engkau memberikan anugerah sakit, sembuhkanlah aku. Kita berdoa pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai dukun. Pendek kata, motivasi itu kadangkala kita menyelubungi diri kita sehingga kita tidak mendudukkan dia sebagai Tuhan. Coba kita bayangkan, Ibu Bapak, panjenengan kenal dengan Tuhan Yesus? Kenal, baik. Dekat sekali? Dekat. Baik, mungkin ada yang misalnya tahu Pak Hari. Coba bayangkan, kalau orang yang dekat dengan dia selain istrinya adalah anaknya, betul ya? Kedekatan dengan anaknya sungguh luar biasa. Apakah boleh anaknya manggil Hari gitu, tanpa bapak? Marah enggak? Pak Hari marah enggak dengan anaknya kalau kira-kira dipanggil begitu? Kedekatan Anda dengan Tuhan Yesus? Coba Anda bayangkan, kalau Anda manggil Tuhan Yesus apa? Kalau pendek, Tuhan atau Yesus? Ya? Tuhan atau Yesus? Biasanya manggil ya Yesus gitu kan, tanpa Tuhan kan. Lebih terhormat Pak Hari atau Yesus? Halo? Halo? Lebih terhormat siapa? Berarti sikap kita lebih menghormati siapa? Pak Hari atau menghormati Yesus?
Sudahkah kita mendudukkan Tuhan Yesus itu pada tempatnya? Nah, Santo Padre Pio, atau bisa dikatakan Santo Pio, gitu. Karena Padre itu sebetulnya Romo ya, Padre Pio, sebetulnya Santo Pius itu ya aslinya. Pio dari kata Pius. Nah, saleh, dia memperlihatkan kesalehan itu, kedekatan dengan Tuhan Yesus. Dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Kedekatannya apa? Dia diberi banyak anugerah. Anugerah apa? Banyak hal. Doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dia bisa bilokasi. Bilokasi itu bisa sekali waktu di dua tempat yang berbeda. Di satu sisi dia bisa melayani orang di sana, di satu sisi dia bisa melayani orang di sana. Pada waktu satu tempat, satu waktu. Anugerah dari Tuhan untuk dia. Dia juga bisa membaca pikiran orang. Sehingga kalau orang mengaku dosa, masih menyimpan dosanya, dia malah mengingatkan orang itu. Lah kamu masih dosa ini kok belum kamu lakukan. Karena dia bisa menyimpan pikiran, bisa membaca pikiran orang. Anugerah yang luar biasa adalah anugerah. Dia mendapatkan luka-luka Tuhan, stigmata. Sehingga setiap Jumat dia senantiasa bisa merasakan kesakitan yang luar biasa. Karena setiap Jumat itu adalah kematian Tuhan. Kedekatan itu. Dan dia tidak sombong, tidak mengatakan iki aku kok. Enggak. Justru kerendahan hati. Maka gereja itu menyingkirkan dia dari pelayanan kepada umat secara langsung. Seperti disembunyikan. Dan dia taat dengan keputusan itu. Dan dia tetap menekuni karya yang ditugaskan untuk dia. Ibu, bapak, saudara terkasih. Nah, kalau kita mengalami banyak anugerah mujizat, apa yang kita lakukan? Di banyak tempat kita mendengarkan kesaksian-kesaksian mengenai bagaimana Tuhan bertindak kepada orang itu, tetapi apa yang dia lakukan? Dia menceritakan kepada banyak orang. Yang dia ceritakan tentang kebesaran Tuhan atau tentang dirinya. Kadangkala dia menceritakan tentang dirinya yang dikasihi Tuhan. Lalu orang lain dikasihi Tuhan enggak? Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa peringatan kita hari ini dan juga bacaan ini itu mengingatkan kepada kita, siapa sih Tuhan Yesus itu untuk kita secara pribadi. Apakah saya sudah mendudukkan beliau pada tempatnya? Apakah yang kita sambut setiap hari ini betul mempengaruhi diri kita? Kalau mempengaruhi diri kita, maka segala tindakan dan kata-kata kita ini betul bermunculan karena inspirasi dari kedekatan kita dengan Tuhan, karena kesatuan kita dengan Tuhan. Sehingga dalam tutur kata kita memperlihatkan seolah-olah Tuhan itu hadir di tengah keluarga, seolah-olah Allah itu hadir di tengah masyarakat. Jadi kita dipakai oleh Tuhan. Nah, itu hanya bisa terjadi tidak hanya melulu kesatuan kita dalam komuni, tetapi juga kesatuan kita dengan sabda Tuhan. Jadi kesetiaan kita dalam kita membaca dan mendalami firman Tuhan. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa menjadi orang Kristiani yang sejati. Kristiani yang sejati itu bukan hanya melulu kalungan salib, bukan. Karena artis pun bisa. Karena orang yang bukan Kristiani pun bisa menggunakan itu. Buktinya apa? Buktinya, ibu bapak pernah nonton film Sugio? Lah, yang menjadi pemeran Uskup Sugio itu bukan orang Katolik, tapi saudara kita yang beragama Islam. Mengenakan pakaian uskup kan? Bisa saja, semua orang bisa. Tetapi dia bukan uskup, dia hanya memerankan dalam film. Kita bisa melihat bahwa identitas pakaian belum tentu. Maka kita diminta kedekatan itu diperlihatkan dalam sikap, tutur kata maupun tindakan-tindakan kita.
Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua sanggup untuk melaksanakan itu. Selamat merenungkan.